billahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pasal 153. Qauluhu matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah hati dan relung batin. Tempat terbitnya cahaya maknawi yang berupa bintang pengetahuan, bulan ilmu, dan matahari tauhid adalah hati dan relung batin. Hati orang arif seumpama langit yang di dalamnya seluruh bintang bersinar. Cahaya-cahaya maknawi itu lebih terang sinarnya daripada cahaya-cahaya bintang sesungguhnya. Seorang arif berkata, jika Allah membukakan tempat-tempat bersinarnya cahaya di hati para walinya, niscaya cahaya matahari dan bulan akan redup oleh pancaran hati mereka. Oleh pancaran cahaya hati mereka. Cahaya matahari dan bulan tak sebanding dengan cahaya hati. Karena cahaya keduanya, yaitu bintang dan bulan, yaitu matahari dan bulan, masih bisa dihalangi oleh gerhana. Selain juga akan tenggelam di malam atau siang hari. Sementara itu cahaya hati wali Allah tidak pernah tenggelam atau mengalami gerhana. Asyadili berkata, jika Allah menyingkap cahaya seorang mukmin yang bermaksiat, cahaya itu menyinari semua yang di antara langit dan bumi. Lantas bagaimana halnya dengan cahaya mukmin yang taat? Di antara bukti kelembutan Allah untuk seluruh makhluk adalah dia tidak menyingkap cahaya-cahaya kaum arif. Al-Mursi berkata, jika Allah membukakan hakikat para walinya, niscaya wali-wali itu akan disembah karena sifat-sifat dan watak-wataknya sama dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nurun mustaudaun fil qulub madaduhu minan nur al-warid min khazainil ghuyub. Cahaya yang tersimpan di dalam kalbu bersumber dari cahaya yang datang dari perbendaharaan gaib. Min khazainil ghuyub, saking piro-piro gedongi, piro-piro kesamaran. Khazain itu gedong atau berangkas. Cahaya yang tersimpan dalam hati disebut nurul yakin. Cahaya keyakinan. Yaitu yang tersimpan dalam hati orang-orang arif. Cahayanya bertambah terang dengan cahaya sifat-sifat azali yang bersumber dari khazainil ghuyub. Jika Allah menampakkan diri dan sifat-sifatnya kepada mereka, cahaya yang masuk dalam hati mereka akan bertambah. Itu adalah bukti perhatian Allah kepada mereka. Dalam kitab Lataiful Minan disebutkan, ketahuilah bahwa Allah jika mengangkat seorang wali, dia akan menjaga hatinya dari segala kebendaan materi dan menjaganya dengan cahaya-cahaya yang terus meneranginya. Ibnu Athaillah mengisyaratkan bahwa cahaya yang tersimpan dalam hati terbagi menjadi dua sebagaimana dijelaskan hikmah berikut. Nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Ada cahaya yang menyingkap jejak-jejaknya dan cahaya yang menyingkap sifat-sifatnya. Ada cahaya yang menyingkap keadaan makhluk-makhluk
sehingga ia menyinari ahwal para hamba. Tingkah, ahwal itu tingkah atau perilaku. Dan menyinari yang ada di atas bumi dan di bawah langit. Ini disebut dengan kasyaf suwari atau pengungkapan bentuk. Kasyaf ini tidak dipedulikan oleh para muhakik. Ada pula cahaya yang menyingkap sifat-sifat Allah dan keindahannya. Cahaya ini tidak akan terlihat kecuali pada orang-orang yang darinya tampak sifat-sifat Allah. Ini disebut kasyaf maknawi atau pengungkapan immateril selain materi. Kasyaf inilah yang dicari oleh para muhakkik. Ibnu Athaillah tidak mengatakan ada cahaya yang menyingkap zatnya ketika membahas zat. Karena penampakan zat Allah yang murni dan bersih dari sifat-sifat masih menjadi perdebatan di kalangan mereka, di kalangan arif. Sebagian dari mereka menafikannya, sebagian lagi membenarkan kemungkinannya. Syekh Muhyiddin menyebut penampakan zat Allah yang murni ini dengan bawarik atau kilat, barkun. Karena ia datang dan hilang dengan cepat dan manusia tidak sanggup menerimanya dalam waktu lama. Ini cahaya ono loro, cahaya yang menyingkap ahwal ataupun jejak, makanya mau bahasnya jejak ambek sifat bekas-bekasnya Allah, bekas-bekas apa? Bekas-bekas penggaweane Allah. Jadi memang ono, jadi nyatanya ya ndek napa niku ilmu falak hisab itu bisa dicari, bisa diungkap. Peredaran bintang, peredaran bulan, peredaran semesta itu bisa diungkap, ataupun rahasia nopo jatuhnya daun. Pokoknya sing di atas bumi dan di bawah langit itu judulnya jejak ataupun kasyaf suwari. Nah, ini tidak diperdulikan oleh muhakkik. Bahasanya iku mong gudo, mong semu, mong pengridu bahasanya. Ini yang banyak orang terjerumus di tingkah ataupun di tahapan ini. Rubbama waqafat al-qulub ma'al anwar kama hujibat an-nufus bikathaifil aghyar. Bisa jadi hati terhenti pada cahaya-cahaya. Sebagaimana terhijabnya jiwa oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan. Bisa jadi hati tertutup oleh cahaya-cahaya dan terhenti dari perjalanannya menuju Allah. Sebagaimana jiwa tertutup oleh tebalnya ciptaan, syahwat, dan kenikmatan sehingga terhalang dari Allah. Hijab yang menghalangi dari Allah itu ada dua macam. Pertama, hijab yang bersumber dari cahaya, yaitu ilmu dan pengetahuan. Jika hati berhenti padanya, ia akan merasa cukup dengannya dan menjadikannya sebagai tujuan dan maksud. Kedua, hijab yang bersumber dari kegelapan, dari zalim, madlum, yaitu nafsu, syahwat, dan kebiasaannya. Ia digambarkan dengan ketebalan dan kegelapan karena tidak bisa dihilangkan kecuali dengan perjuangan dan penderitaan. Judulnya perjuangan dan penderitaan. Jadi ngoten, hijab ada dua. Yang pertama adalah cahaya, yang kedua adalah kegelapan. Nah, sing kula bahas akeh sing kejelomprong, akeh sing terjerumus niku dari cahaya. Jadi seruh ilmu pengetahuan, wis teruh rahasia-rahasia. Semacam-macam lah. Koyok-koyok iso, koyok-koyok ngerti, koyok-koyok paham. Padahal sopo sing ngerti, sopo sing paham. Kan ngoten. Makanya di awal-awal ataupun sering dibahas lebih
Napa? Lebih nikmat ketika di posisi sempit daripada di posisi lapang. Nanti niki sing menjerumuskan. Qaluhu satara anwaros sarair bikasai fi dhawahir ijlalan. Ijlalan laha antabdila biwujudil idhar wa ayyunadiya 'alaiha bilisanil ishtihar. Dia ataupun Allah menutup cahaya batin dengan tebalnya perbuatan lahir untuk memuliakannya. Sehingga tidak menjadi murah lantaran mudah terlihat orang dan tidak diseru dengan lisan yang menyebutkan ketenaran, yang menyebutkan ketenarannya. Allah menutup cahaya hati para walinya dengan perbuatan lahir. Mereka dan profesi yang mereka geluti dalam kehidupan sehari-hari. Karena perbuatan lahir para wali itu dapat menghalangi orang lain untuk melihat cahaya hati mereka. Allah melakukan itu demi memuliakan cahaya batin, sehingga tidak murah dan tidak tergoda oleh popularitas karena ia memiliki kedudukan tinggi dan rawan godaan. Allah menjaganya dari ketenaran di antara makhluk agar tidak menyebabkannya terhina di tengah mereka. Hal ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Athaillah dalam hikmahnya, Maha Suci Allah yang telah menutup rahasia keistimewaan dengan ditampakkannya sifat-sifat kemanusiaan. Allah menutup cahaya dan rahasia keistimewaan itu tak lain sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada kaum mukmin. Hal itu disebutkan jika rahasia kewalian itu ditampakkan pada seseorang, niscaya orang itu akan dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tak mampu dilakukannya. Jika ia kurang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, ia akan terjebak pada sesuatu yang dilarang. Jadi Gusti Allah Dewi niki. Gusti Allah Dewi. Satu sisi cahaya hati para wali itu ditutupi oleh perilaku tohiriyah, oleh kondisi kemanusiaan, kondisi manusia pada umumnya untuk memuliakannya, untuk memuliakan Nur Muhammad. Jadi cek gak goyang, cek gak kepincut bahasan. Karena lek ditampakkan menuntut sing di paragraf terakhir, karena lek wis diketokno kabeh malah dituntut dengan kewajiban-kewajiban yang tak mampu dilakukannya. Bahkan ya cenderung ya malah hilang. Ilahuna wallahu taala alam bisawab. Kok ingkang kirang paham? Cak Tris. Pin dhisik, pin. Ndi, Pin?
timur saya ini musuh saya nyong arif itu lah kaya itu belum ini atau iso nutupi langit dan bumi lah berpengaruh jadi tahu nanti jadi bahwa itu cahayanya orang mukmin sing maksiat ayo mau sikap mau dibuka kalau si Allah itu iso ada ini kelaran lagi dan iyo dan iyo kaya apa cahayanya orang mukmin tur yo taat sing mukmin maksiat ae lho gambarane sok kaya ngono lan dadi lek sing mukmin tur yo taat jangan di gambarno wong mukmin maksiat iku bercahaya ojo bahwa kata-kata seperti mukmin yang bermaksiat lah yo iku munggo Gusti Allah iku lek umpama metu sorote iku lho wong mukmin sing maksiat iku sik metu sorot sik metu cahaya ini kata-kata ini lau kusyifa an-nuril mu'min al-asi latobiko ma baina sama wal ardh lau kusyifa lamun den buka lamun den kasaf kamu berarti kan ono sing ngasaf ono sing buka sing buka sapa ya Gusti Allah karena judulnya wong mukmin piye mukmin niku lek maksiat berarti yo tobat nek kagak tobat yo gak mukmin bro gitu ciri-ciri mukmin lek dikai nikmat bersyukur lek dikai cobaan sabar kan ini perbandingan ini lamun den buka lamun den kasyaf an-nuril mu'min al-asi la tabiqa ma baina sama'i wal ardh fama dhannuka bi nuril mu'min al-mu'min kaya opo kamu tali menyolong itu bagaimana maka bagaimana apabila Allah membuka nurnya mungkin yang taat SB-nya untuk nih maksiat itu maksiatnya sing maksiat sing jelas-jelas kalau ngombe maling dan lainnya ya belum sampai ke sana. Mungkin maksiat itu ya maksiatnya ringan-ringan saja. Lah maksiat level tinggi itu ya jadinya itu mukmin. Maksudnya mukmin maksiat itu ya kamu belum sholat, ya sih belum ngaji. Tapi ya nang dunia sih jangan nguper-nguper ya. Jadi maksiat. Apa teh eling pangeran nek kadang nyambut gawe. Kan ya kategorinya. Ya mau ngepet. Karena maksiat itu yo sholat yo ngombe yo sholat yo main itu yo ora. Pas
dan juga melakukan keburukan atau melakukan maksiat. Hanya fasik. Orang fasik itu tidak fikih kalau jadi saksi. Maksudnya saksi itu. Semua saksi nikah, pengadilan, hanya orang tidak dikabul kenal, saksinya gak jelas, nanti kalau gak jelas. Mungkin orang yang kontrol, semua saksinya gak kontrol. Itu mempengaruhi loh nang akad. Karena keliru akad itu kan riba dijual dulu. Makanya tolak ini fardhotun. Karena fardhu kifayatun karena fardhotun. Baru itu nih. Oke. Ngapain pasal 155 nih wonten ada cahaya yang nyingkap makhluk niki wonten pada akhirnya niki yang menyinari ahwal dari seseorang itu wonten kasab suwari kali kasab maknawi. Apa kasab suwari niku istilahnya terhijab apa terbukanya hijab niku apa? Kasyaf itu maknanya ya terbukanya hijab kan. Nah ini terbukanya hijab dibagi dua. Kasab suwari, kasab maknawi. Napa manap suwari niku sing saged niki ningali kejadian niki ngeten niki ngoten niki Pak. Iya. Ini berbeda visual gitu. Awak risak turunnya Lina. Tanggungi. Ya, karena jelas toh takrif ataupun pengertiannya kasyaf suwari adalah an ahwalil mukawwanat fatat taliqu ala ahwalil ibad wa ada ma fawqas samai wa ma tahtal ardi wa hada yusamma kasyfan suwariya.
Jadi semua tingkah sesuatu yang kelihatan. Karena kelihatan ini kan gak kudu ketok motor. An aqwalil ibad wa alama fawqas sama wa ma tahtal ard. Di sore langit dan bumi. Makanya di kono apa jejak, bahasanya jejak, athar atau bahasa Arab. Jejak atau athar itu kan bekas, itu kan kabeh bekasi atau jejak Gusti Allah. Atau kalau digambarkan itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan kama IPA IPS.